Menjijikkan. Singmeng. Maafkan saya. Bibi tadi tidak membicarakanmu. Bibi tadi membicarakan sepatu itu. Begitu kamu memakainya. Rasanya sungguh memuakan. Sepasang sepatu yang kamu pilih itu terlalu murahan. Itu benar-benar tidak pantas dengan status keluarga kami. Kamu mengerti? Singmeng. Kau tidak apa-apa. Berdiri cepat. Kau tidak terlukakan. Bibi, tidak perlu menyindir seperti itu. Jika ada yang ingin Bibi katakan, katakan saja terus terang. Ibu, apa maksud ibu dengan perkataan tadi? Saya tidak bermaksud apa-apa, Nak. Ibu akan memberimu pelajaran hari ini. Sepatu harus dipilih dengan cermat, agar tahu apakah pas di kaki. Perjamuan keluarga Shen. Kalian berdua selalu saja membuat ulat di luar sana. Shen Chengyu kakak sulung keluarga Shen. Tidak bisakah kalian kembali dan membantuku mengelola perusahaan? Apa kalian tahu betapa sibuknya aku setiap hari? Kakak sulung, jadwalku baik domestik maupun internasional. Sudah, Shen Tianqi kakak kedua keluarga Shen. aku benar-benar tidak punya waktu. Tanya kakak ketiga saja. Bukankah dia sedang luang? Kakak kedua, aku punya naskah yang sudah kususun konsepnya, dan aku akan mulai menulisnya. Lagi pula kakak sulung, perusahaan keluarga kita telah dikelola olehmu sendiri selama bertahun-tahun ini. Ayah paling mempercayaimu di antara semuanya. Tepat sekali, tepat sekali. Tentu saja. Shen. Halo Nona, Halo Nona. adik. Apa yang kamu pakai ini? Kamu tidak bisa menebaknya. Ini seragam staf untuk toserba kami. Aku tahu jelas. Ini adalah seragam toserba kita. Maksudku, kenapa kamu memakainya? Adikmu ini bilang dia ingin bekerja kantoran biasa. Apel. Awalnya aku bermaksud Kunjungan Anda lagi. Nona muda yang terhormat. Anda bisa menyerahkan urusan layanan pelanggan kepada kami. Dengan status Anda, bagaimana mungkin Anda melakukan ini? Direktur Toserba. Saya bukan putri muda di sini. Saya hanyalah seorang karyawan yang bekerja di bawah Anda. Pusat perbelanjaan ini milik keluarga Anda. Melihat Anda bekerja untuk saya, membuat saya merasa tidak enak. Direktur Toserba, tolong perlakukan saya seperti rekan kerja lainnya. Jika ada pekerjaan, katakan saja pada saya untuk melakukannya. Pusat perbelanjaan keluarga Shen. Ibu, apakah ibu puas berbelanja? Dengan Yaya menemani, tentu saja aku senang. Cepat ucapkan terima kasih pada Yaya. Terima kasih Yaya. Karena sudah merayakan ulang tahun ibu bersama kami. Kakak Yane, kau tidak perlu bersikap terlalu sopan padaku. Hari ini adalah ulang tahun Bibi. Ada butik desainer di depan sana. Ayo kita ke sana. Dan memilih kado untuk Bibi. Baiklah, itu adalah pusat perbelanjaan milik Ken. Qin Xiaoyan kakak sulung keluarga Qin. Mereka punya semua edisi terbatas kelas dunia. Semuanya lengkap. Aku sudah lama ingin melihatnya. Ibu, Bibi, bukankah itu pacar Yanhe? Kenapa dia bekerja sebagai staf penjualan di sini? Apa? Nah, benarkah kau mulai berpacaran dengan seorang pelayan toko? Selamat datang tamu terhormat. Adakah yang bisa saya bantu? Kami tidak butuh kamu. Kamu, panggil dia ke sini. Aku ingin dia melayani kami. Baiklah. Nona muda, apakah Anda mengenal orang-orang itu? Mereka terlihat cukup agresif dan secara khusus mencari Anda. Perlukah saya membantu Anda menyingkirkan mereka? Tidak apa-apa, mereka orang yang saya kenal. Saya akan menemui mereka. Yanhe, Meng kenapa kau ada di sini? aku bekerja di sini. Siapa mereka? Hari ini ulang tahun ibu. Kami datang ke toko ini untuk memilihkan hadiah untuknya. Aku lupa memperkenalkan semuanya. Ibu. Ini pacarku. Namanya Singmeng. Singmeng. Dan ini ibuku. Halo Bibi. Ini kakakku Qin Xiaoyan. Halo Kak. Dan ini sahabat kakakku. Pewaris keluarga Song. Song Yaya. Keluarga Song.
Aku ingat bahwa keluarga Song sedang diambang kebangkrutan. Kepala keluarga Song sedang memohon kepada kakakku untuk bermitra saat ini. Nona Song. Halo. Yaneh, kau dan staf penjualan rendahan ini berpacaran. Bagaimana kau bisa menyembunyikan ini dari ibu? Ibu, maafkan aku. Aku berniat memberitahumu. Setelah beberapa saat, Singmeng, dia hanya bekerja di sini untuk sementara waktu. Dia sebenarnya sangat berbakat. Jangan membuatku tertawa. Berbakat. Cuma pelayan toko kecil. Seberapa berbakat dia sebenarnya? Kak, tidak ada yang salah dengan pekerjaan ini. Aku tidak melihat masalah apapun. Aku tanya, berapa banyak sih yang bisa dihasilkan pelayan toko kecil sepertimu? Apa komisinya setinggi itu? Apakah kamu sedang mengincar kakakku yang sebentar lagi akan jadi bintang dan mencoba menempel padanya untuk menipunya demi uangnya? Saya tidak. Kak, apa yang kakak bicarakan? Singmeng tidak pernah memintaku untuk membelikannya apapun. Justru Singmeng yang sering membelikanku hadiah. Sudahlah. Pelayan toko, mana mungkin mampu membeli barang yang layak sebagai hadiah? Kak, apa yang kakak katakan? Bagaimana bisa kakak mengatakan hal seperti itu? Singmeng, aku minta maaf. Anggota keluargaku biasanya tidak seperti ini. Aku tidak tahu apa yang merasuki mereka hari ini. Tolong jangan marah. Tidak apa-apa, Bang Pamer ini. Apapun yang Anda inginkan saya akan ambilkan. Silakan mencoba apapun. Bibi. Barang-barang di ruang pamer ini bukan dari koleksi musim ini. Anda hanya mengambil barang rongsokan yang bahkan toko kelas 3 pun tidak sudi memajangnya untuk menjamu tamu terhormat. Benar, mengambil barang rongsokan dari lantai untuk mencoba membodohi kami. Apa kamu meremehkan? Kami keluarga Ken. Ini, tingkatkan layanan kami dengan standar layanan Super VIP. Saya mohon maaf. Status Super VIP di toko kami hanya melalui undangan. Toko kami mengirimkan undangan kepada pelanggan yang berbelanja lebih dari 20 juta sebulan untuk menjadi Super VIP. Kami, Anda, benar-benar tidak memenuhi kriteria. Kami keluarga Song adalah bagian dari kalangan atas Jiangcheng. Mengapa kami memerlukan undangan? Jika Anda tidak meningkatkan layanan saya ke standar Super VIP dan membuat saya tersinggung, Anda tidak perlu masuk kerja besok. Baiklah, saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Ayo, Bibi. Selamat datang tamu terhormat. Ini adalah koleksi edisi terbatas global di toko kami. Pantas saja hanya Super VIP yang bisa melihatnya. Bahkan modelnya pun sangat tampan. Pelayan toko ini benar-benar sombong dan suka merendahkan orang. Begitu mereka dengar kamu adalah putri keluarga Song, mereka langsung berebut untuk menaikkan status kami. Masih berdiri di situ buat apa? Cari sepasang untuk ibu yang bisa dia pakai dan pakaikan ke kakinya. Bibi, sepasang sepatu ini adalah koleksi baru di toko kami. Hanya ada satu pasang untuk setiap ukuran. Anda tidak akan pernah bertemu orang lain yang memakainya. Lalu apa yang kau tunggu? Pasangkan untukku. Ya. Bibi. Saya lihat Bibi. Mungkin berukuran 36. Sepatu ini ukurannya agak sempit. Sangat pas untuk mencoba ukuran ini. Apa kau bahkan tahu cara memakaikan sepatu? Di luar negeri, staf penjualan semua berlutut dengan kedua kaki untuk memakaikan sepatu pelanggan. Benar, pembeli adalah raja. Bukankah seharusnya kamu berlutut di depan kami? Kak, kami tidak punya kebiasaan seperti itu di negara ini. Lagi pula Singmeng adalah pacarku.
Berdiri cepat. Tugasnya adalah melayani orang. Melayani orang lain tetap saja melayani. Melayani keluarganya sendiri. Apa? Memang tidak boleh. Lagi pula, kami adalah super VIP. Melayani kami adalah kehormatan bagi Anda. Tolong jangan mempersulit dia. Singmeng hanyalah pelayan biasa. Dia bahkan tidak tahu layanan super VIP dan tidak mengerti aturan kelas atas. Yang sebenarnya sangat wajar. Ibu, Singmeng adalah pacarku. Kenapa ibu begitu tidak masuk akal? Kenapa kalian malah membicarakan kami? Dia sendiri yang tidak paham aturan. Tidak apa-apa. Biar dia saja yang melayani saya. Ibu, Tidak apa-apa. Menjijikkan. Singmeng, maafkan saya. Bibi tadi tidak membicarakanmu. Bibi tadi membicarakan sepatu itu. Begitu kamu memakainya, rasanya sungguh memuakan. Sepasang sepatu yang kamu pilih itu terlalu murahan. Itu benar-benar tidak pantas dengan status keluarga kami. Kamu mengerti? Singmeng. Kau tidak apa-apa. Berdiri cepat. Kau tidak terlukakan. Bibi, tidak perlu menyindir seperti itu. Jika ada yang ingin Bibi katakan, katakan saja terus terang. Ibu, apa maksud ibu dengan perkataan tadi? Saya tidak bermaksud apa-apa. Nah, Ibu akan memberimu pelajaran hari ini. Sepatu harus dipilih dengan cermat, agar tahu apakah pas di kaki atau tidak. Hanya dengan memiliki lebih banyak pilihan, kamu bisa menemukan sepasang yang sangat bagus. Kalau kamu terus memakai sepasang sepatu yang sudah usang, bagaimana kalau kakimu terluka? Ibu, bagaimana bisa ibu mengatakan hal sekejam itu? Apakah sepatu itu pas atau tidak? Hanya pemakainya yang tahu. Biar ku katakan pada kalian berdua. Singmeng adalah pacarku. Bagaimanapun kalian menentang, kami tidak akan putus. Nah, kamu masih terlalu muda. Hubungan bukan sekadar tentang apakah kamu menyukai seseorang. Itu tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Agar dua orang bisa bertahan sampai akhir, kamu harus mempertimbangkan status sosial. Tepat sekali, dia mulai bekerja. Langsung setelah lulus sekolah, melakukan pekerjaan yang tugasnya melayani orang lain. Aku rasa, keluarganya pasti sangat miskin kan? Saya hanya ingin mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mencari nafkah. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah keluarga saya punya uang atau tidak. Kalau begitu beritahu kami, berapa orang di keluargamu? Dan apa pekerjaan mereka semua? Ada 4 orang di keluarga saya. Ayah saya sudah pensiun, dan ketiga kakak laki-laki saya. Semuanya bekerja. 3 saudara laki-laki. Tidak heran kamu harus mulai bekerja begitu dini. Kamu melakukannya demi mencari uang mahar untuk saudara-saudaramu kan? 1 orang harus melayani 3 orang lainnya. Itu pasti sangat melelahkan. Nona Song, tolong jangan bicara sembarangan. Ketiga kakakku selalu sangat baik padaku. Kamu marah sekarang. Sikap melayani macam apa itu? Kamu itu cuma pelayan di toko mewah. Apa kamu benar-benar berpikir kamu selevel dengan kami? Apa kamu yakin aku tidak bisa membuatmu kehilangan pekerjaan dalam sekejap? Cukup. Apa kalian berdua tidak akan pernah berhenti? Sejak kalian melangkah ke toko ini, kalian terus-menerus mempermalukannya. Dengan penghinaan tiada henti. Dan terus-menerus menjatuhkannya. Singmeng adalah pacarku. Kami sangat bahagia bersama. Aku sangat menyukainya. Memangnya apa hubungannya dengan latar belakang keluarganya? Yanhe, mendengar kamu bicara begitu, membuatku sangat bahagia. Yanhe, bagaimana bisa kamu memihak orang luar? Kak, Singmeng adalah pacarku. Apa maksudmu dengan berpihak pada orang luar? Seharusnya. Sudah. Merundungnya begitu lama. Kalian sudah keterlaluan. Bibi, biarkan Nona Shen melayani kami. Kak Yanhe, sepertinya tidak terlalu senang. Ayo kita bayar saja lalu pergi. Jangan mengganggu mereka. Baiklah.
Yaneh, ambil mobilnya. Kita akan pergi setelah membayar. Ayo cepat. Tidak apa-apa. Kamu duluan saja. Baiklah, Ibu. Yaneh sudah pergi. Saya tidak akan membuang kata-kata lagi padamu. Saya ingin kamu putus dengan anak saya. Kamu menyingkirkan Yan. Karena kamu takut dia tidak setuju kan? Apakah dia setuju atau tidak itu tidak relevan. Biar saya beritahu kenyataannya. Ya, telah menaruh hati pada anak saya. Dia mengincar Yaneh. Dan apakah Yaneh pernah bilang kalau dia menyukainya? Yaya adalah pewaris kaya dari keluarga Song. Dan kami adalah pasangan yang sempurna. Ayah pernah memberitahuku bahwa perusahaan keluarga Song sedang dalam masalah besar beberapa tahun terakhir ini. Perusahaan itu diambang kebangkrutan. Dan seluruh keluarga mereka dalam bahaya. Mereka bukan lagi keluarga elit. Yaya adalah menantu yang sudah saya pilih sendiri. Pewaris keluarga Song. Dari segi penampilan, pendidikan, atau latar belakang keluarga. Bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dengannya? Gadis muda zaman sekarang memang suka bermimpi menikah dengan orang kaya. Saya sarankan kamu berhenti berdelusi. Bersikaplah realistis. Ini 1 juta. Ambil. Dan tinggalkan anak saya. Kalau tidak apa? Kalau tidak aku punya 100 cara untuk menghancurkan reputasimu dan membuatmu lenyap dari kota ini. Apakah kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya? Ambil. Dan kamu tidak perlu bekerja lagi. Apa menurutmu? Uang bisa menyelesaikan segalanya. Seseorang dengan status sepertimu pasti hanya mengharapkan saya melempar uang kepadamu kan? Kamu menggunakan uang seperti ini untuk membeli cinta Yaneh. Apa dia bahkan akan setuju dengan itu? Aku mencintainya. Dan aku tidak akan putus dengannya. Kamu, kesabaranku ada batasnya. Latar belakang keluargamu sama sekali tidak sepadan dengan keluarga kami Yaneh. Tidak layak. Apa kamu yakin ingin tahu? Seperti apa latar belakang keluargaku? Apa latar belakang keluargamu? Seorang pria tua yang membesarkan 4 anak sendirian. Latar belakang keluarga seperti apa itu? Saya sarankan, ambil saja uang ini. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan mampu membayar uang mahar untuk saudara-saudaramu. Apa kamu tahu situasi keluargaku? Tapi kamu begitu percaya diri dengan latar belakangmu. Tahu atau tidaknya kamu itu tidak relevan. Keluarga Song saya juga termasuk kalangan elit. Tabungan seluruh keluargamu bahkan tidak akan cukup untuk membayar biaya 1 kali makan keluarga saya. Lagi pula, kamu tidak tahu kan? Yaneh akan segera meninggalkan kota ini. Kalau dia benar-benar mencintaimu, apakah dia akan meninggalkanmu? Qin Yaneh, apa kamu sudah memberitahunya soal rencana ke luar negeri? Aku belum memberitahunya. Meng sudah tahu. Meng, maafkan aku. Kamu harus percaya padaku. Aku berniat memberitahumu. Sedikit nanti, ada sebuah film di Millwood yang menginginkanku untuk ikut syuting. Ini bagiku adalah kesempatan besar. Aku takut kamu akan menentangnya, jadi aku tidak memberitahumu. Bagaimana mungkin aku menentangnya? Selama kamu bisa sukses, aku akan jauh lebih bahagia darimu. Dulu aku khawatir, kakak-kakak dan ayah akan memandang rendah Yaneh. Syukurlah Yaneh sangat ambisius. Begitu dia kembali setelah syuting ini, pasti mereka tidak akan keberatan lagi kan? Meng, jangan khawatir. Aku bersumpah. Aku berjanji. Begitu aku sampai di luar negeri, aku tidak akan berbicara dengan wanita lain. Hatiku hanya milikmu. Saat aku kembali, kita akan menikah. Oke, aku percaya padamu. Meng, kamu harus menunggu kepulanganku. Pada hari kamu kembali, aku akan mengenakan gaun pengantinku untuk menyambutmu. Nah, masuk ke mobil. Kita akan kembali. Dan masih harus berkemas. Pergi. Sana pergi. Cepatlah.
Kamu lebih lengket daripada Koyo. Dia akan pergi selama 3 tahun. Hubungan jarak jauh tidak akan pernah berhasil. Sebagai seseorang yang pernah berada di posisimu, izinkan saya memberimu sedikit nasihat. Sebagai gadis, dari keluarga biasa, masa-masa terbaikmu, hanya beberapa tahun ini saja. Saat kamu menyadarinya nanti, kamu sendiri yang akan patah hati. Aku percaya pada Yane. Dan aku juga yakin bahwa cinta bisa menjembatani gunung atau lautan manapun dan menaklukkan jarak sejauh apapun. 3 tahun kemudian. Presiden Shen, Grup Mengyan, menginvestasikan lebih dari 2 miliar dalam film romansa epik ini yang berjudul meninggalkannya seperti angin. Apakah Anda yakin ingin menggunakan Qin Yanhe sebagai aktor utama? Ya, Maaf jika saya terlalu terus terang Presiden Shen. Saya sudah menyelidiki latar belakang Qin Yanhe. Selain membintangi produksi Milwood 3 tahun lalu, dia menghabiskan sisa karirnya hanya dengan memainkan peran-peran kecil. Apa kau benar-benar ingin mempercayakan peran sepenting ini padanya? Dan bahkan menginvestasikan begitu banyak sumber daya untuk mengorbitkannya. aku mendirikan grup Mengyan untuk Yane. Tentu saja peran aktor utama akan diberikan padanya. Aku jujur padamu. Peran aktor utama adalah miliknya apapun yang terjadi. Karena Qin Yanhe adalah pacarku. Apel. Sudah kubilangkan kalau begitu selamat Presiden Shen. Selamat untuk apa? Coba ambil ponselmu dan lihatlah. Menurut laporan paparazzi, aktor Qin Yanhe akan kembali ke tanah air besok. Dia juga akan mengadakan konferensi pers untuk film barunya di Hotel Tianding. Dan dia akan melamar kekasih lamanya. Kenapa Yanhe tidak memberitahuku? Saya rasa Tuan Qin ingin memberimu kejutan. Presiden Shen, kalau begitu saya akan pergi memberitahu media tentang aktor utama film ini. Saya pamit sekarang. Ini dan ini. Biarkan aku melihat. Tidak, aku harus bertanya padanya. Yanhe, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Aku sibuk di sini. Apa kamu berencana melamarku? Apa yang kamu bicarakan? Tapi di media. Tuan, ini cincin berlian yang Anda butuhkan. Aku ada urusan jadi aku menutup telepon lebih awal. Direktur menemukanku. Pria ini, dia sudah mengungkap dirinya sendiri. Dan dia masih berpikir untuk memberiku kejutan, keluarkan gaun pengantin yang aku desain sendiri. Besok adalah hari aku menikah. Nona, perjamuan di Hotel Tianding akan diadakan 1 jam lagi. Sumber daya peran utama, pria untuk 100 film, blockbuster internasional, ditambah kontrak pengalihan, 100% saham, grup Mengyan, kepada Qin Yanhe. Sudah siap, kontrak penunjukan, sudah disiapkan untuk Anda, aku akan mempersembahkan Perjanjian pengalihan saham grup Mengyan. semua barang ini di pesta pertunangan hari ini, sebagai kejutan untuk Yanhe. Begitu aku kembali ke tanah air, kita akan menikah. Dia sudah bekerja keras di luar negeri sejak lama. Selama dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun nama di industri film. Aku percaya, ayah dan kakak-kakakku pasti akan mendukung kita. Kamu harus menunggu kepulanganku. Yanhe, 3 tahun tanpa kabar. Hari ini aku akhirnya akan memberitahumu identitas asliku. Nona, Hotel Tianding. kita sudah tiba di Hotel Tianding. Ini kontrak yang disiapkan untuk Tuan Qin. Bagus. Aku akan naik sekarang untuk memberi kejutan pada Yanhe. Baiklah, kamu tunggu di sini. Saat ayah dan kakak-kakakku tiba nanti, kamu bawa mereka ke atas. Mengerti?
Dan sekarang, sambutlah Tuan Qin Yanhe. Ke atas panggung. The film was translated and narrated by M Media. Halo semuanya. Selamat datang semuanya. Yang sudah bergabung denganku hari ini. Untuk merayakan upacara pertunanganku. Hari di mana kamu kembali ke tanah air. Aku akan mengenakan gaun pengantinku untuk menemuimu. Dan, konferensi pers film tersebut. Saya dengar Qin Yanhe. Dulunya hanya figuran di luar negeri. Bagaimana dia bisa dikontrak sebagai aktor utama? Oleh grup Mengyan. Begitu dia kembali. Maksudmu grup Mengyan, yang menghabiskan 3 tahun menguasai pasar untuk menjadi perusahaan papan atas industri ini. Tepat sekali. Dengan sumber daya seperti itu, Qin Yanhe ini ditakdirkan untuk menjadi bintang besar. Hari ini di sini, aku punya 2 kabar baik untuk diumumkan. Pertama, sekembalinya aku ke tanah air, aku menerima undangan dari ketua grup Mengyan. Dia memilihku sebagai pemeran utama pria dalam film romansa itu. Meninggalkannya seperti angin. Saya dengar, grup Mengyan telah menyewa sutradara internasional untuk menyutradarai film ini. Bukankah itu berarti Qin Yanhe akan tiba-tiba berubah dari aktor kelas D, pemain figuran, menjadi bintang papan atas? Aku dengar bahwa ketua misterius dari grup Mengyan sebenarnya adalah seorang wanita cantik. Mungkinkah dia menaruh hati pada Qin Yanhe? Mungkin saja. Sekarang untuk pengumuman keduaku. Selama 3 tahun aku syuting di luar negeri. Ada seorang wanita yang diam-diam mendukungku. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menikahinya sekembalinya aku. Jadi pada hari istimewa ini, aku telah membuat keputusan berani. Aku secara resmi melamarnya. Dan agar kita berjalan menuju pelaminan bersama. Ayah kakak-kakak, kenapa kalian belum sampai? Yanhe akan melamarku. Sekarang, sambutlah tunanganku. Putri keluarga Song. Song Yaya. Hadirin sekalian. Ini adalah wanita yang paling aku cintai di dunia ini. Secara resmi setelah film selesai, kita akan menikah. Tunggu sebentar. Kenapa ada 2 pengantin? Apakah ini kekacauan pernikahan? Xian Xingmen, kenapa kamu ada di sini? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Bagaimana bisa kamu tidak tahu malu sampai mengikutiku ke sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Dan kamu punya nyali untuk muncul dengan gaun pengantin. Qin Yanhe, 3 tahun lalu. Bukankah kamu bilang akan menikahiku saat kamu pulang? Apakah kamu tidak akan memberiku penjelasan? Adikmu bilang, dia punya pengumuman penting yang ingin disampaikan hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani tidak datang. Ayah jangan khawatir, karena hari ini, aku sudah memberikan semua karyawan cuti 7 hari. Aku juga sudah membatalkan semua janjiku. Ayah jangan khawatir. Urusan adik adalah urusanku juga. Bagus, ayo kita pergi. Cuma pelayan toko dari pusat perbelanjaan. Dan kamu berani datang ke sini untuk melamar. Tapi, bukankah kamu bilang akan melamarku saat kamu kembali? Meng, apa yang terjadi 3 tahun lalu sudah lama berlalu. Namun hari ini, kamu datang dengan gaun pengantin. Kamu benar-benar tidak tahu diri.
Aku tidak tahu diri. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya terus terang? Apa kamu pikir kamu layak dibandingkan denganku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah seorang pramuniaga di pusat perbelanjaan. Jadi maksudmu, statusku tidak cukup baik untukmu. Tentu saja. Apa kamu benar-benar pikir kamu layak untukku? Bagaimana bisa kamu begitu naif? Kamu bahkan tidak pantas untukku 3 tahun lalu. Setelah hari ini, aku akan menjadi bintang besar di masa depan. Dengan Yaya di sisiku, aku akan menjadi pewaris keluarga Qin dan Song. Katakan padaku apa yang membuatmu merasa pantas untukku. Qin Yan. Apakah kamu tahu siapa yang sebenarnya tidak pantas bagi siapa? Sekarang aku beritahu identitas asliku. Aku sebenarnya. Aku tidak peduli siapa kamu. Beraninya kamu datang ke sini dan membuat keributan. Meng, melihatmu di sini mengenakan gaun pengantin. Aku yakin kamu masih mencintaiku, bukan? Bukankah kamu bilang bahwa jika karirku menanjak, kamu akan merasa jauh lebih bahagia dariku? Jadi demi karirku, sekarang, aku minta kamu untuk pergi. Apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak pergi, maka memutus hubungan tidak akan menguntungkan siapapun. Kamu tahu posisiku saat ini. Dengan sedikit uang saja, aku bisa menanganimu dengan sangat mudah. Bukankah sudah kubilang sejak lama? Kamu tidak cukup baik untuk anakku. Jangan pernah berani mengganggunya lagi. Pergi sekarang. Seseorang usir dia. Jangan sampai mengganggu waktu yang baik ini. Aku saat ini adalah salah satu bintang yang paling dicari di negeri ini. Aku baru saja kembali dan aku tidak ingin ada skandal. Jika kamu masih tidak mau pergi, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Apakah kamu tahu seberapa banyak yang kamu utang padaku selama bertahun-tahun ini? Aku tahu. Kamu mendanai film untukku. Dan mengontrakku ke sebuah perusahaan. Aku sangat tersentuh. Tapi, apa gunanya perusahaan kecil yang menyedihkan ini? Film-film ini sama sekali tidak membantuku. Aku tidak membutuhkannya. Di belakangku sekarang, berdiri perusahaan film terbesar di negeri ini, Grup Mengyang. Kamu ingin menikah ke dalam keluarga kami. Hanya dengan perusahaan kecil yang menyedihkan itu. Sepertinya, kamu tidak tahu siapa Grup Mengyang sebenarnya. Benar-benar bodoh. Perusahaan kecil yang menyedihkan. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya telah kamu hilangkan. Kamu pelayan kotor. Apa yang bisa kami pertaruhkan padamu? Apa kamu sudah gila? Kamu orang jahat. Jaga mulutmu. Apa? Dia memanggil Nona Sang sebagai pelakor. Mungkinkah Qin Yani benar-benar berselingkuh? Gadis muda ini cukup cantik. Mungkinkah apa yang dikatakannya itu benar? Qin Yanhe adalah seorang penipu yang membuang wanita setelah memanfaatkannya. Kak Yani, kamu baru saja kembali. Dan aku khawatir ini akan memicu skandal besar. Seseorang seret dia keluar. Hotel Tianding ini milik keluargaku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Tuan muda, The Nona film was sedang menunggu Anda di translated atas. and narrated Ada apa by ini? M Media. Kenapa memang terburu-buru menyuruh kita semua datang ke sini? Nona tidak mau memberitahu saya. Anda akan tahu begitu Anda naik ke atas. Saya rasa ini acara yang membahagiakan. Ayo pergi. Meng sedang menunggu kita. Ayo pergi. Kamu pelayan. Apa yang sedang kamu aktingkan? Hotel Tianding dimiliki oleh orang terkaya di negara ini. Kamu bilang itu milikmu. Siapa yang akan percaya itu? Kamu. Berhenti. Tianding Hotel bukan tempat untukmu membuat keributan. Jika kamu pintar, pergilah sekarang. Tidak kusangka aku menghabiskan 7 tahun dalam hubungan dengan pria sepertimu. Orang sepertimu. Kamu tidak pantas menjadi pacarku. Dan kamu bahkan lebih tidak pantas menjadi aktor utamaku.
Lepaskan. Begitu media tahu siapa dirimu sebenarnya, kamu tinggal tunggu reputasimu hancur. John, Cukup. Ini semua perbuatanmu. Mengapa Ken Yan menggunakan kekerasan? Shen Xingmen. Jadi kamu benar-benar ingin memutus hubungan ya? Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Katakan padaku. Apakah mereka akan percaya? Pelayan sepertimu. Atau apakah mereka akan percaya? Bintang besar sepertiku. Lepaskan. 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 Semuanya. Mohon maaf atas keributan ini. Wanita ini adalah mantan teman sekelasku. Dia sudah mengejarku sejak lama. Aku tidak pernah menyukainya. Tapi dia berdelusi. Berpikir dia bisa menikah ke dalam keluarga Qin kami. Dan sekarang, dia bahkan berani memfitnah Yaya kami sebagai orang jahat. Kamu berbohong. Ini adalah konsekuensi karena melawanku. berhenti. Shen Tianqi. Shen Tianqi. Bintang internasional. Shen Tianqi. Bukankah itu bintang yang sedang naik daun di dunia seni Milan? Shen Moyan. Itu adalah tuan muda tertua dari keluarga kaya Shen dan pewaris kekayaan keluarga Shen. Shen Qingyu. Keluarga terkaya. Shen Yuan. Lalu kenapa mereka ada di sini? Siapa yang berani menyentuh permata berharga keluarga Shenku? Keluar sekarang. Keluarga kaya raya Shen. Kenapa mereka ada di sini? Sepertinya aku tadi mendengar mereka menyebut permata berharga. Adik, siapa yang melakukan ini padamu? Beritahu kakak sulung. Dan kakak sulung akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Kalian semua belum tahu ya? Qin Yan He itu adalah kekasih adik. Memangnya kamu siapa? Mereka semua adalah sosok-sosok terpandang. Lalu kenapa mereka semua mengelilinginya? Apa kalian baru saja mendengar apa yang dikatakan orang terkaya itu? Permata hatinya. Mungkinkah dia berasal dari keluarga Shen? Shen Xingmen. Nama belakangnya juga Shen. Mungkinkah dia pewaris keluarga Shen? Mustahil. Kalau dia pewaris keluarga Shen. Apa dia masih perlu bekerja untuk menyambung hidup, memiliki nama keluarga Shen? Belum tentu berarti dia berasal dari keluarga Shen. Mungkin itu adalah cabang keluarga Shen. Atau cuma seorang pelayan. Kakak Yan He, aku yakin keluarga Shen tidak akan demi seorang pelayan berbalik melawan kita. Mengun. Beritahu ayah. Apakah keluarga Son dan keluarga Qian merundungmu? Katakan saja. Dan aku akan segera membuat mereka lenyap dari Jiangchen. Begitu rupanya. Jadi dia mengkhianati Meng Meng. Dan sekarang bersama seseorang dari keluarga Son. Kakak kedua juga akan menggunakan semua koneksiku di industri hiburan untuk memasukkannya ke daftar hitam sepenuhnya. Dan merilis pernyataan kepada media. Mengungkap semua perbuatannya. Apa yang kalian tunggu? Kakak, ayah, jangan khawatirkan ini lagi. Adik, sampai saat ini, kamu masih belum menyerah pada pria itu. Tidak, aku hanya merasa melakukan ini. Sama saja membiarkannya lolos terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan rasa sakit karena kehilangan segalanya. Mengun, apa kamu yakin ingin melakukan ini? Kalau begitu kamu harus berjanji pada ayah bahwa kamu tidak akan terluka lagi. Kamu dengar ayah? Ayah, tenang saja. Mulai hari ini, dia akan menjadi satu-satunya yang tersakiti. Lakukan saja apa yang perlu kalian lakukan. Kakak-kakakmu akan selalu mendukungmu. Lagi pula keparat itu sudah mengetahui identitas asli kamu. Dia tidak akan berani melakukan apapun padamu lagi. Adik, ayo kita pulang dulu dan minta dokter pribadi merawat luka-lukamu. Ayo.
Adik, lihat. Orang terkaya saja tidak berkomentar apa-apa. Kamu masih khawatir. Kalau dia putrinya, dia mungkin hanya pelayan. Orang terkaya itu kebetulan saja lewat. Jika dia benar-benar putrinya, bukankah aku baru saja kehilangan miliaran? Kakak Yane. Orang yang menyebalkan itu. Akhirnya sudah pergi. Kita bisa lanjut sekarang. Untungnya Shen Xingmeng tidak terus mengganggu kamu. Jika tidak sebelum aku bisa menjadi superstar, skandal perselingkuhanku pasti sudah bocor. Semuanya. Barusan, kita hanya mengalami sedikit gangguan kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Konferensi pers akan dilanjutkan. Kita Ini Direktur Feng Xiaoxiao, Direktur Feng. Feng Xiaoxiao direktur film meninggalkannya seperti angin. Ini adalah Presiden Shen dari grup Mengyan. Sekretaris non-sekretaris Shen Xingmeng. Halo Presiden Shen. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya sudah lama mendengar reputasi Anda yang luar biasa. Saya tidak menyangka Anda begitu muda. Presiden Shen benar-benar muda dan berprestasi. Anda terlalu baik. Direktur Feng. Anda adalah sutradara. Romansa paling terkenal di industri ini. Kesuksesan film kita bergantung sepenuhnya pada Anda. Anda terlalu merendah. Anda menyanjung saya. Sejujurnya, saya setuju untuk membintangi film ini sepenuhnya karena naskah film ini, naskah romansa terbaik yang pernah saya temui sepanjang karir saya. Tapi ada satu hal, Presiden Shen, saya penasaran, bagaimana Anda bisa mendapatkan naskah ini? Ini adalah takdir. Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa naskah ini dipesan oleh kakak ketiga saya untuk dibuat khusus bagi saya, yang menceritakan kisah romansa 7 tahun saya dengan pria itu, Qin Yan. Presiden Shen lihat di sini, pemeran utama wanita dalam cerita ini jelas seorang ahli waris kaya, namun dia mengabaikan segalanya demi pemeran utama pria, dan kemudian pemeran utama wanita menemukan pengkhianatan pemeran utama pria. Lihat Presiden Shen, ada banyak detail di sini. Contohnya di episode ketiga, pemeran utama pria dan wanita. Tunggu, aku akan memeriksa lokasi syuting dulu. Direktur, mari kita periksa peralatan yang Anda butuhkan. Tidak saya. Presiden Shen dan saya masih memiliki lebih banyak hal untuk didiskusikan. Tidak, Direktur. Bukankah seharusnya kita bersiap untuk acara peresmian? Tidak. Presiden Shen, kita bisa mendiskusikan detailnya nanti. Ada banyak detail di sini yang bisa kita renungkan seiring waktu. Memalukan sekali. Pewaris kaya yang mana bertindak gegabah demi pacarnya. Terasa bodoh. Memang, orang bahkan tidak bisa menunjukkan empati pada diri mereka di masa lalu. Pencahayaan periksa peralatannya. Nyalakan lampunya. Bisa menciumnya. Mencium apa? Ini adalah aroma kesuksesan. Dasar bocah. Setelah film ini selesai, adikku akan menjadi aktor papan atas. Kudengar, direktur yang mereka sewa adalah Direktur Feng. Apa? Apakah itu Direktur Feng yang telah memenangkan banyak penghargaan domestik? Ya, benar dia. Direktur Feng sangat menghargai kerja sama dengan grup Mengyan. Dan dia bahkan bergabung tanpa bayaran, tanpa kompensasi sepeser pun. Benar sekali. Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih kepada Presiden Grup Mengyan. Saat bertemu dengannya nanti, aku akan berterima kasih secara langsung. The film was translated and narrated by M Media. Shen Xingmeng. Kenapa kau ada di sini? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya mengikutiku. Kamu wanita. Apa kamu tidak punya rasa malu? Setelah apa yang terjadi sebelumnya, apa kamu tidak mengerti perbedaan di antara kita? Kamu masih terus mengejar Yande kami seperti ini. Kamu lebih menjijikkan daripada paparazi. Shen Xingmeng. Aku akui bahwa kita pernah menjalin hubungan. Bahwa kau masih punya perasaan padaku, itu bisa dimengerti. Tapi bagaimanapun ini adalah tempat kerjaku. Sekarang, aku minta kau pergi. Aku bekerja di sini. Kenapa aku harus pergi? Justru kamu. Apa kamu yakin? Kamu bekerja di sini. Kamu benar-benar kampungan. Konferensi pers grup Mengyan sudah mengumumkan bahwa adikku
adalah aktor utama film ini. Setiap staf di lokasi syuting ini ada di sini untuk melayani adikku. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, atas dasar, apa kamu pikir dia masih bisa menjadi aktor utama? Shen Xingmeng, kamu tidak benar-benar berpikir kalau aksi konyolmu tempo hari bisa benar-benar memengaruhi kakak Yani kan? Grup Mengyan menghubungi Yani saat dia masih di luar negeri karena mereka begitu menghargainya. Kalau bukan dia aktor utamanya, lalu siapa lagi? Aku baru ingat. Kau terjun ke industri film. Khusus untukku. Sekarang, aku bayangkan kau bekerja di lokasi syuting ini. Melakukan apa tepatnya? Tata rias. Kostum. Kakak Yane, kamu terlalu memujinya. 3 tahun lalu dia hanyalah pelayan rendahan. Meski sudah 3 tahun di industri ini. Saat ini, paling-paling di industri ini, dia cuma tukang buat teh atau menuangkan air. Cukup. Shen Xingmeng. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan di sini. Tapi aku peringatkan kau. Ini adalah tonggak sejarah dalam hidupku. Jika kau berani membuat masalah lagi, jangan salahkan aku kalau membuatmu merangkak keluar dari sini seperti waktu itu. Sudah cukup sayang. Jangan buang waktumu untuk orang seperti dia. Lihat semuanya. Bukankah itu aktris utama kita? Jing Lingyue. Lihat semuanya. Jiang Lingyue aktris terkenal. Ini adalah aktris utama untuk produksi kita. Jing Lingyue. Lanjutkan. Nona Jiang. Halo. Saya sebenarnya penggemar Anda. Nona Jiang. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Qin Yanhe. Dan aku akan menjadi lawan mainmu sebagai aktor utama di film ini. Qin Yanhe. Aku baru ingat. Dia dulu cuma aktor kelas 3 di luar negeri. Siapa sangka dia bisa menjadi aktor utama sekembalinya ke sini. Ini berarti dia punya koneksi penting dengan Presiden Grup Mengyan. Aku harus menunjukkan rasa hormat yang pantas. Kalian berdua, kemari. Pria ini adalah aktor utama kita. Jadi Anda adalah pemeran utama pria yang dipilih langsung oleh Presiden Mengyan. Anda benar-benar pria dengan bakat luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya produser film ini. Nama saya Sun Hae. Nama keluarga saya Wang. Dan saya sinematografernya, Tuan Muda Kia. Anda benar-benar tampan. Dari setiap sudut. Anda sangat tampan, saya mungkin akan kehilangan pekerjaan. Kudengar produksi ini dibuat khusus untukmu oleh Presiden Grup Mengyan. Aku penasaran apa yang kamu lakukan sampai Presiden Mengyan menginvestasikan sumber daya sebanyak itu padamu. Aku hanya seorang figuran. Saat aku di luar negeri, aku tidak tahu kenapa Presiden tertarik padaku. Akting. Bagi seorang aktor, penampilan adalah segalanya. Bahkan dalam kehidupan The nyata, film was translated Kita tidak and boleh meninggalkan narrated peran by kita. M-Media. Benar sekali. Kamu benar sekali. Kamu sendiri cukup pandai berakting, bukan? Sudahkah kamu menandatangani kontrak? Apakah kamu bahkan sudah bertemu dengan presidennya? Kamu benar-benar berpikir kamu sudah menjadi aktor utamanya. Memangnya kamu siapa? Apakah dia bukan salah satu staf lokasi syuting Anda? Aku tidak tahu. Apa kamu pernah melihatnya sebelumnya? Aku sudah melihat semua orang di lokasi syuting ini. Aku tidak mengenalinya. Apa dia pendatang baru? Mustahil. Ini adalah produksi beranggaran besar. Bahkan figuran adalah aktor veteran. Kamu dengar sendiri kan? Tahu diri sedikit. Ini lokasi syuting, bukan tempat untukmu membuat keributan. Shen Xingmeng. Apa kau tuli? Berapa kali aku harus mengatakannya padamu? Jika kau berani membuat masalah di sini lagi, jaga dirimu atau kau akan menanggung akibatnya. Yaneh, usir dia dari sini. Beritahu semua orang. Wanita ini
hanyalah pengemis perhatian yang nekat, yang tidak bisa menarik perhatian Yanhe. Dia terus mengejar-ngejar Kak Yanhe tanpa henti. Dia bahkan membuat keributan di acara pernikahan beberapa hari lalu. Aku benci penguntit seperti dia. Siapa yang membiarkannya masuk ke lokasi syuting? Usir dia. Aku berdiri tepat di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Shen Xingmen, apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Ini lokasi syutingku. Aku aktor utama di produksi ini. Memangnya kau siapa? Identitas saya cukup sederhana. Saya memang bukan anggota staf produksi. Karena saya adalah Presiden Grup Mengyan dan produser film ini. Meninggalkannya seperti angin. Shen Xingmen. Sebagai Presiden Grup Mengyan, saya mengumumkan. Karena aktor, Qin Yanhe memiliki akhlak yang tidak baik. Posisinya sebagai aktor utama dengan ini dicabut. Apa? Kau Presiden Grup Mengyan? Kak, Yaya, menurutmu, reaksimu tadi sudah tepat? Menurutmu, apakah itu cara aku seharusnya bereaksi? Siapa kau sampai berlagak menjadi dermawanku? Dermawanmu. Tidak ada lagi kebaikan di antara kita. Hanya kebencian. Mungkinkah dia benar-benar presiden Grup Mengyan? Kudengar Presiden Grup Mengyan adalah wanita yang sangat cantik. Jangan mau dibodohi olehnya. 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang pelayan yang terobsesi mengejar-ngejar adikku dan tidak mau melepaskannya. Sekarang 3 tahun kemudian, dia tiba-tiba jadi presiden. Siapa yang akan percaya itu? Apa? 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang pelayan. Kak Ling Yue, dia selalu terobsesi pada adikku. Dulu, dia bekerja sebagai pramuniaga di sebuah butik desainer. Saat itu, dia selalu memberikan hadiah pada adikku. Kami sudah bertunangan. Shen Xingmen berhenti mengejar-ngejar Kakak Yanhe. Mengejarnya. Saya akui bahwa saya memang terlibat dalam mendirikan Mengyan. Lihat dia. Masih saja berakting. Tapi sekarang, saya sama sekali tidak ada urusan dengannya. Entah itu kontrak, Mengyan Group, atau aktor utama dalam produksi ini. Dia tidak layak. Shen Xingmen, apa menurutmu menyenangkan? Berpura-pura menjadi direktur. Jika kau mengerahkan usaha sebanyak ini ke dalam AKTNJMU yang sebenarnya, kau pasti akan memenangkan penghargaan. Kau Presiden Mengyan Group. Siapa di sini yang bisa membuktikannya? Staf lokasi syuting. Benar-benar tidak tahu siapa saya. Satu-satunya orang yang bisa verifikasi identitas saya adalah Sekretaris Wang. Saya hanya perlu menelpon. Dan semua orang akan mengerti. Sekretaris Wang, segera datang ke lokasi syuting untuk menemui saya. Kau The benar-benar film was translated keras kepala sampai and akhir. narrated by Kenapa kamu M-Media. masih memberikan wanita menjijikan ini kesempatan? Direktur akan segera datang. Apa kamu tidak takut dia akan membuat keributan? Apa kau lupa bahwa dialah yang membuat keributan di perjamuan itu? Cukup. Shen Xingmen, aku sudah cukup melihat aktingmu yang menyedihkan itu. Sebagai aktor utama, aku perintahkan kau untuk keluar dari sini sekarang juga. Orang yang disukai Presiden Grup Mengyan. Asal aku bisa menjilatnya. Bukankah nanti aku akan punya sumber daya yang tak ada habisnya? Tuan Muda Ken, kenapa harus repot-repot dengan masalah sepele seperti ini? Biar aku yang menanganinya untukmu. Kalian berdua, tunggu apa lagi? Usir siapapun yang tidak berkepentingan dari lokasi syuting. Lepaskan. Pergi. Jiang Lingyu, saya ingat kamu dan Qin Yanhe tidak memiliki hubungan, bukan? Kita memang tidak punya hubungan sekarang. Tapi tak lama lagi, aku akan bisa menjalin hubungan dengan Presiden Mengyan Group yang mendukungnya. Saya memilihmu sebagai aktris utama karena aktingmu yang konsisten dan dedikasi. Apakah kamu yakin ingin menyinggung saya, Presiden Mengyan Group, demi dia? Kau benar-benar suka bersandiwara. Jika Nona Song tidak memberitahuku bahwa kau adalah pelayan 3 tahun lalu,
Mungkin aku sudah mempercayaimu. Kau Presiden Mengen Group. Saya pikir kamu aktor yang baik. Tapi saya tidak menyangka kamu juga seorang penjilat. Kau pelayan rendahan. Merasa layak menghakimiku. Aku seorang bintang. Kamu pikir kamu siapa? Semuanya berhenti. Lepaskan. Siapa yang memberimu hak untuk menyentuh presiden kami? Apa? Mungkinkah dia benar-benar? Ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia benar-benar Presiden Grup Mengian, maka apa yang baru saja kita lakukan? Kita hanya menjalankan perintah. Tidak apa-apa. Kak Ling Yui, tolong jangan tertipu oleh wanita jahat ini. Apa maksudnya itu? Asistennya saja ada di sini. Itu cuma asisten. Dia bekerja di industri hiburan. Sekalipun dia ada di posisi terbawah, mempekerjakan siapa saja untuk berperan sebagai asisten, sangat mungkin terjadi. Benar sekali. Tidak disangka dia menggunakan taktik rendahan seperti itu. Kamu tidak tahu saja, sebelum ini, dia bahkan mengklaim Hotel Tianding adalah bagian dari bisnis keluarganya. Hotel Tianding. Bukankah itu milik orang terkaya di kota ini? Bagaimana dia bisa begitu nekat? Sudah pernah ku bilang bukan? Dia hanyalah seorang pramoniaga. Orang seperti itu tidak pernah mengatakan satu kata jujur pun. Ini adalah Presiden Mengen Group. Apa kalian semua sudah gila? Sepertinya, yang serupa akan saling menarik. Dan orang yang punya sifat sama akan berkumpul. Aktor yang kau sewa. Sama saja. Pembohongnya seperti dirimu. Kau tidak perlu berdebat dengan mereka. Kapan sutradara tiba? Direktur baru saja selesai memeriksa properti. Dia seharusnya tiba sebentar lagi. Saya akan menunggu sutradara tiba. Saya menantikan untuk melihat apa yang akan dikatakan oleh badut-badut ini. Shen Xingmen, apakah kau mendengar apa yang kau katakan? Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apa kau bahkan tahu siapa Direktur Feng Xiaoxiao itu? Dia adalah sutradara ternama dunia. Seseorang dengan statusmu tidak akan pernah bisa memiliki koneksi dengannya. Tadi Direktur Feng sedang bersama Presiden Shen kami mendiskusikan naskah. Baik. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kalian berdua adalah penipu. Jiang Lingyu, ada apa ini? Saya juga pernah bekerja dengan Direktur Feng. Sepengetahuan saya, Direktur Feng tidak pernah mendiskusikan naskah dengan siapapun. Saya sudah agak curiga dengan identitasmu. Tapi kemudian dia mengklaim bahwa Direktur Feng sedang mendiskusikan naskah denganmu. Bagaimana itu mungkin? Memang pantas jati Kak Ling Yui. Sekarang, mari kita buat penipu lisik ini ditendang keluar dari sini. Dia hanya The film tidak was tahan translated melihat yang and kita sukses. narrated by M Media. Apa kau dengar itu? Tidak apa-apa. Wanita itu penipu. Kau membuatku takut setengah mati. Wanita busuk itu. Dia berakting dengan sangat baik. Aku sangat takut. Sampai kupikir aku kehilangan pekerjaanku. Kak Yan, kenapa kamu tidak segera mengusir dua pemandangan buruk ini? Keluar. Kalian berdua, apa yang kalian lihat? Mengapa kalian tidak mengusir kedua penipu ulung ini dari sini? Beraninya kau mengancamku. Akan kutunjukkan akibatnya padamu. Apa yang sedang kau lakukan? Apa kalian semua sudah gila? Berani-beraninya menyentuhnya. Direktur Feng. Direktur. Presiden Shen. Mohon terima permintaan maaf saya. Dengar baik-baik kalian semua. Dia adalah Presiden Grup Mengian. Apa? Bagaimana mungkin? Produser, kameraman, apa yang sebenarnya kalian berdua lakukan? Ini, saya minta maaf Presiden Shen. Presiden Shen, kami hanya mengikuti instruksi Jiang Lingyun. Apa? Kau? Direktur, Anda yakin tidak salah orang? Dia hanya penipu. Beraninya kau bicara seperti itu pada Presiden Shen. Direktur, kenapa Anda memukul saya? Omong kosong, biar ku beritahu sesuatu. Awalnya saya bahkan tidak ingin memberikan peran ini padamu. Presiden Shen lah yang menentang semua orang. Mengatakan bahwa meskipun kau masih muda, aktingmu cukup lumayan. Itulah alasan kau terpilih sebagai aktris utama. Tapi tak disangka, kau malah kacang lupa kulitnya. Tak disangka kau memperlakukan Presiden Shen seperti ini. Saya katakan padamu, Jiang Lingyun, segera pergi dari lokasi syuting saya.
Selain itu mulai hari ini, tidak akan ada kerjasama apapun di antara kita. Pergi. Dia benar-benar presiden dari grup Mengyan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Presiden Shen, tolong beri saya kesempatan lagi. Jing Lingyue. Presiden Shen, saya baru saja memberimu kesempatan. Itu karena keras kepalamu sendiri, dan untuk produser serta kamerawan kami. Kalian berdua dipecat, tinggalkan lokasi syuting. Presiden Shen. Direktur, Pergi. dia benar-benar pendiri grup Mengyan. Saya sudah mengatakannya tadi, tapi Anda menolak mempercayai saya. Memang, bukankah tadi kau bilang kalau aku ini aktor? Meng-meng. Meng-meng ini semua hanya salah paham. Jangan panggil aku begitu, menjijikan. Keluar dari lokasi syutingku sekarang. Aku. Meng-meng. Meng-meng, beri aku kesempatan lagi. Aku butuh peran ini. Aku sudah mengadakan konferensi pers. Semua orang di dunia tahu bahwa aku yang akan memainkan peran ini. Qin Yan, kalau dipikir-pikir, kualifikasi untuk aktor utama produksi ini tidak dicabut karena bantuanku. Kau sendirilah yang tidak menginginkannya dan merobeknya sendiri. Apa? Mungkinkah film-film ini sama sekali tidak membantuku? Aku tidak butuh itu. Di pesta pertunangan, yang aku sobek itu adalah Ya, kontrak itu bukan sekadar mencakup peran aktor utama untuk film ini, tetapi juga menyertakan sumber daya untuk aktor utama, karya internasional unggulan, dan kontrak pengalihan 100% saham grup Mengyan. Semua itu adalah hal yang sedari awal ingin diberikan oleh Presiden Shen kepadamu. bagaimana bisa? Mustahil. Kau dulu hanyalah seorang pelayan. Kau tidak punya kekuasaan maupun status. Hanya dalam 3 tahun, bagaimana mungkin kau bisa membangun grup seperti grup Mengyan? Tidak mungkin. Direktur itu pasti palsu. Direktur itu pasti sudah disuap olehnya. Cukup. Saya sudah sering bekerja sama dengan Direktur Feng. Berkali-kali. Ini Direktur Feng. Apakah mungkin dia salah bicara? Faktanya sudah terpampang jelas di depan mata. Apa kau masih tidak percaya? Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah ini benar-benar perusahaanmu? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Qin Yan, tebak apa arti Mengyan dalam grup Mengyan? Itu. Mengyan adalah gabungan dari nama kita berdua. Benar sekali. Aku mengira karena latar belakang kita sangat berbeda. Aku akan menghabiskan 3 tahun ini mencurahkan seluruh energiku dan sumber dayaku ke dalam grup Mengyan. Aku khawatir kau tidak sukses di luar negeri. Jadi aku pikir akan memberimu kejutan saat kau kembali ke rumah. Tapi, apa yang kau lakukan? Semua yang kau lakukan. Kau melakukan semua itu untukku. Ya, Kau ingin menyerahkan grup Mengyan kepadaku. ya. Saat aku memikirkan semua yang kulakukan untukmu, dan bahwa aku bahkan menghabiskan waktu bersamamu. Aku merasa jijik. Sudah kubilang, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Tidak. Bukan begitu, Meng-meng. Meng-meng. Beri aku kesempatan lagi. Aku butuh grup Mengyan. Kau benar-benar menjadi semakin menjijikan. Kau membutuhkan grup Mengyan. Tapi aku tidak butuh kamu. Sekretaris Wang. Direktur Feng. Tolong antar mereka keluar. Tidak. Tidak. Kak, tolong lakukan sesuatu. Aku tidak tahan melihat sikapnya yang sombong. Tidak apa-apa. Selama mereka punya tim, dan naskah itu sudah cukup. Aset terbesar perusahaan Jalan Bintang kita adalah para aktor kita. Kita akan meluncurkan produksi serupa. Dan saya akan merekrut bintang-bintang papan atas. Shen Tianqi. Aku mengerti sekarang. Kalau begitu film mereka tidak mungkin bisa bersaing dengan kita. Kak Tian, kamu benar-benar kenal Shen Tianqi. Tentu saja saya kenal. Shen Tianqi itu. Dia adalah bintang terbesar di industri ini. Saya hanya perlu bicara sepatah kata saja. Tidak akan ada aktor yang berani mengambil peran di lokasi syuting Anda. Apa? Kau mau mendekati tuan muda Tianqi? Apa yang Anda tertawakan? Saya sedang menelepon Shen Tianqi sekarang.
Mari kita lihat. Apakah Anda masih tertawa setelah ini? Sekretaris Wang, apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa Anda harus memprovokasi dia? Anda bukan orang di lingkaran ini. Anda tidak tahu betapa tinggi status Shen Tianqi sebenarnya. Dia bisa saja memastikan tidak ada aktor yang datang ke lokasi syuting kita. Biarkan dia menelpon. Aku ingin melihat apa yang akan dikatakan Shen Tianqi. Adik benar-benar luar biasa. Dia bahkan menuntut saya untuk tidak mengungkap identitasnya. Apakah begitu memalukan memiliki saudara seorang artis ternama dunia? Kamu harus tahu batas. Adik, pokoknya dia tetap mencari kamu untuk membantu menulis naskah untuk meninggalkannya seperti angin. Saya, seorang idola nasional. Dan adik saya memulai perusahaan film. Tapi dia justru tidak meminta bantuan saya. Siapa yang menelepon ini? Kakak Tianqi. Ini saya. Song Tian dari perusahaan Jalan Bintang. Saya ingin Anda membantu saya memasukkan ke daftar hitam perusahaan Shen Xingmeng. Apel. Ulangi lagi. Saya Song Tian dari grup Jalan Bintang. Song Tian. Saya ingin Anda membantu saya memasukkan sebuah perusahaan ke daftar hitam. Ya, saya dengar. Saya tanya perusahaan yang mana? Ulangi lagi. Perusahaan Shen Xingmeng. Grup Mengyan. Bukankah mereka akan memfilmkan meninggalkannya seperti angin? Saya ingin Anda menggunakan koneksi Anda. Buatlah agar para aktor takut untuk pergi ke lokasi syuting mereka. Untuk syuting. Song Tian, apa kau sudah gila? Kakak Tianqi, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kita akan syuting film sebentar lagi. Dan aku akan membayarmu 500 juta. Dan kita bagi keuntungan 50-50. Tunggu sebentar. Kakak sulung. Mohon maaf. Adik hanya meminta bantuanku. Dan kakak ketiga. Sepertinya, adik tidak butuh bantuanmu. Presiden Shen. Meskipun Anda berteman baik dengan Pak Moyan, seseorang seperti Shen Tianqi, selebritas papan atas, Anda mungkin tidak bisa menghubunginya, bukan? Kalau begitu, kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak apa? Kenapa kita tidak menawarkan syarat yang sama kepada Shen Tianqi? Setidaknya dengan begitu, saat kita mulai syuting, kita sudah punya aktor yang siap. Aku tidak mau. Jika dia datang untuk berakting di produksiku, aku tidak akan membayarnya sepeser pun. Shen Xingmeng, apa yang harus kukatakan padamu? Kamu juga menjalankan perusahaan film. Posisi Shen Tianqi di industri hiburan. Apa kamu tidak tahu seperti apa itu? Bahkan keluarga Song kami harus membayar miliaran untuk menyewanya bermain film. Dan kau bicara tentang tanpa bayaran. Itu benar-benar delusi. Tunggu saja sampai Kak Tianqi memasukkan tim produksimu ke daftar hitam. The film was Kak Tianqi, translated and sudahkah Anda narrated by memikirkannya? M-Media. Ya sudah, aku pikirkan. Kamu bicara. Aku setuju. Aku telah memutuskan untuk memasukkan perusahaan Jalan Bintang milik keluarga Song ke dalam daftar hitam. Tidak akan ada lagi aktor yang bekerja sama dengan kalian. Aku senang Anda setuju. Ya, aku setuju. Sepertinya apa yang dia katakan adalah pemboikotan terhadap perusahaan kita, Jalan Bintang. Anda pasti salah dengar. Bagaimana mungkin? Tidak, kakak. Apa yang baru saja dia katakan memang benar. Daftar hitam perusahaan Jalan Bintang. Apel. Kak Tianqi, Anda bercanda ya? Perusahaan saya hanya perusahaan kecil. Kenapa Anda bercanda soal ini? Ini? Kenapa ini terjadi? Ini? Tidak ada kenapa-kenapa. Aku hanya tidak menyukaimu. Sekarang, bantu aku menghubungi bos perusahaan Mangyan. Aku ingin bergabung dengan produksi meninggalkannya seperti angin. Aku bisa tampil tanpa bayaran. Tunggu, tidak. Dia tidak mau menerima panggilanku. Kenapa kau mengulur waktu? Kau terlalu banyak bicara. Apa yang kau pamerkan? Kakak sulung. Aku dan kakak ketiga sama-sama membantu adik. Tapi kamu tidak. Cukup. Pasti sesuatu telah terjadi pada Xingmeng. Ayo pergi. Dia hanya cemburu. Sangat cemburu.
Ayo pergi, adik masih menunggu. Jalan. Ada apa ini? Kenapa dia menutup teleponku lagi? Song Tian, apa yang kamu lakukan? Ayah, kenapa ayah ada di sini? Ayah, kenapa ayah ada di sini? Semua artis di perusahaan memutuskan kontrak mereka. Ayah datang untuk melihat siapa sebenarnya yang melawan keluarga Song kita. Siapa orang tua ini? Dia adalah kepala keluarga Song saat ini. Song Rentu, 3 tahun lalu. Dialah yang memohon pada Tuan Muda untuk investasi demi menyelamatkan bisnis keluarga Song. Ayah, wanita inilah pelakunya. Semua ini adalah perbuatannya. Aku tidak tahu mantra apa yang dia gunakan pada Shen Tianqi. Saat aku menelepon tadi, Shen Tianqi itu mengancam akan memutus sumber daya keluarga Song kita. Ayah, wanita inilah. Dia dulu hanyalah seorang pelayan. Entah bagaimana. Dia berbalik dan menjadi presiden dari grup Lengyan. Itulah sebabnya dia mempersulit kita. Kalian semua masih terlalu muda. Bukankah sudah jelas? 3 tahun lalu dia hanya pelayan restoran. Tapi sekarang dia bergaul dengan para raksasa industri dan telah mendirikan perusahaannya sendiri. Jika dia tidak menggunakan tubuhnya untuk mencari muka, lalu apalagi kalau bukan itu? Aku penasaran. Secepat ini, sudah mendapatkan kekuatan sebesar itu. Itu benar-benar menjijikkan. Dan membayangkan kita baru saja dirundung oleh wanita seperti dia. Hari ini, ayah harus membela kami. Orang tua, aku penasaran. Di usiamu yang sekarang, apa yang sebenarnya berkecamuk di kepalamu? Bukankah apa yang dikatakan ayah adalah kebenaran? Kau wanita kotor. Di perjamuan tadi, kau bahkan mencoba mencuri priaku. Benar-benar menjijikkan. Shen Xingmen. Untung saja, aku tidak jadi bersamamu. Aku sadar kau benar-benar busuk sampai ke akar-akarnya. Qin Yan, kau benar-benar bermuka dua. Tadi kau memohon mohon padaku. Tapi sekarang, setelah ada seseorang yang mendukungmu, kau seketika berubah jadi anjing gila. Kamu, Ayah, artis-artis kita semua sedang dibajak. Apa yang harus kita lakukan? Apa susahnya? Sekarang setelah kalian tahu siapa dia sebenarnya, apakah kau masih takut padanya? Jika dia benar-benar hanya seseorang yang menggunakan tubuhnya untuk mencari muka dan mendapatkan sumber daya, maka aku yakin orang-orang di belakangnya tidak akan memusuhi keluarga Song kita hanya demi dirinya. aku mengerti. Aku akan membereskannya sekarang juga. Pak Tua, kurasa kau sudah benar-benar kehilangan akal. Keluarga kami seharusnya tidak pernah membantumu sejak awal. Keluarga Song kalian, semuanya sama saja. Investasi keluarga Song kita didukung oleh tuan muda dari keluarga Shen. Apa hubungannya denganmu? Yanya Song Tian. Tangkap dia. Wanita tertawa. Bukankah tadi kau tertawa dengan begitu bahagianya? Shen Xingmen. Aku akan menyeretmu keluar dan melucuti pakaianmu. Mengambil 100 foto. Besok namamu akan terpampang di semua berita utama. Agar seluruh dunia melihat betapa menyedihkannya dirimu sebenarnya. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Berhenti. Apel. Tuan Shen Qingyu. Kak? Apa kau baik-baik saja? Apa yang Anda lakukan di sini? Shen Tianqi. Mengapa dia ada di sini juga? Dan Tuan Moyan. Bagaimana mungkin dia bisa berada di sini? Kau berani menyentuh adikku. Apakah keluarga Song sudah bosan hidup? Apakah orang-orang Song itu sudah kehilangan akal? Adik, apakah kakak baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apakah ada bagian yang terluka? Adik, jika kakak disakiti sedikit saja, aku akan membuat mereka membayarnya 100 kali lipat. Tunggu, kakak. Dia memanggil Shen Tian jika kau dengar itu. Aku mendengarnya. Sudah dengar. Shen Moyan dan kakak Shen Sulung. Keduanya memanggilnya adik. Mungkinkah dia? Mungkinkah dia benar-benar putri keluarga Shen? Itu tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin? Dia putri keluarga Shen. Semuanya sudah berakhir. Keluarga Qin tamat. Song tua, apa kau sudah lupa siapa yang mendanaimu 3 tahun lalu? Apakah seperti ini cara kau membalas budiku? Aku. Tuan Shen Qingyu. Saya benar-benar tidak tahu. Mulai hari ini, aku akan menarik semua dukungan finansial
Dari keluarga Song. Keluarga Song milikmu akan menghadapi kebangkrutan. The film was translated tidak. and Itu narrated tidak by mungkin. M Media. Song Group kita tidak boleh hancur di tanganku. Song Tian. Ya, cepat. Pergi dan mohon ampun pada Tuan Muda Shen. Ini semua karena kamu. Sehingga keluarga Song kita berakhir seperti ini. Kenapa kau berakting seolah-olah dirugikan? Cukup. Jangan melakukan sandiwara tragis ini di depanku. Sejak saat kau menyentuh adikku, kehancuran keluargamu sudah dipastikan. Nah sekarang, haruskah kita bertiga akhirnya menyelesaikan urusan kita? Giniannya. Aku benar-benar tidak tahu. Shen Xingmeng adalah adikmu. Seandainya aku tahu, bahkan jika kau memberiku keberanian 10.000 kali lipat, aku tidak akan berani. Tuan Muda Shen, kami tidak melakukan apa-apa. Kau tidak melakukan apa-apa di Hotel Tianding. Apakah adikku akan terluka separah itu? Kau merasa tidak melakukan apapun di pusat perbelanjaan milikku, dipaksa berlutut dan mengganti sepatu orang lain. Kau menyebutnya tidak melakukan apapun. Kau menyebut itu bukan apa-apa. Di lokasi syuting, adikku ditindas olehmu dengan segala cara. Kakak, Jangan berani-berani memanggilku kakak. Giniannya, aku sudah lama mengetahui segalanya tentangmu. Adikulah yang pernah mengampunimu sebelumnya. Malah kamu jadi semakin keterlaluan. Aku sudah memberitahu 7 konglomerat utama dan 19 kamar dagang akan memboikot keluarga Qian. Kalian secara total dalam waktu 24 jam. Aset keluarga Qian akan ludes tak tersisa. Giniannya, aku juga sudah mengirim orang untuk menyelidiki semua transaksi kotor yang kau lakukan selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau ternyata jauh lebih menjijikan daripada dugaanku. Aku sudah melapor kepada penegak hukum. Satu-satunya hal yang menantimu adalah hukuman penjara. kakak, aku pernah hampir menjadi adik iparmu, kan? Aku mohon ampuni aku. Aku memohon padamu. Tolong biarkan aku hidup. Boleh? Pergi. Xingmeng, kau mencintaiku. Bukan. Tolong beri aku kesempatan lagi. Bisa. Adik, jangan berani-berani kau melunak padanya. Jangan khawatir. Pria seperti ini tidak layak mendapatkan belas kasihku. Kak, hubungi pihak berwajib dan jebloskan mereka semua ke penjara.